1 Samuel pasal yang 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Behorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul pada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk ke Allah, ia berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat." Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk ke kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan menyatakan pada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan beritahukan kepadamu segala sesuatu yang ada di dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian padaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan berikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak,
Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Oke, shalom. God bless. Tuhan memberkati ya. Baik, kita akan lanjut sedikit lagi tentang Saul. Saul adalah seorang pribadi yang pada awalnya baik. Baik karena tidak terlihat segala sesuatu keburukan Saul. Saul berada di tengah-tengah orang tua yang punya kedudukan, yang terhormat, orang yang berada. Saul mengembalakan lembu. Lembu itu hewan yang harganya mahal. Berarti keluarga Saul ini punya peternakan yang luas, yang besar. Pada suatu hari, keledai-keledai daripada ayah Saul, keledai betinanya hilang. Saul disuruh cari. Mungkin ayah Saul ini orang yang pelit, orang yang cukup berhitung. Maaf saudaraku. Sehingga itu mendidik Saul seperti itu. Banyak orang tua itu yang menciptakan atmosfer rumah tangga yang tidak baik buat anak-anaknya. Yang dimana anak tidak mengenal papa, apalagi saudaraku ibu-ibu menceritakan kejelekan suami ke anak, itu membuat ibu-ibu ini ya, membuat sebuah ruang di mana pandangan anak itu apa yang dia alami, dia dengar, dia lihat sampai dewasa. Maaf saudaraku, saya agak flu. Nah, anak itu akan tumbuh di mana di ruang-ruang pandang dia, pribadi dia. Pribadi itu seseorang itu kayak di sebuah ruang di mana apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa itu kayak lukisan. Saudaraku ingat ada tulisan di kitab Yesaya, engkau ada di dalam tembok-tembok pandanganku. Roh manusia itu seakan-akan awalnya itu terkurung, saudaraku, di sebuah ruangan di mana masa lalu seseorang itu sangat berpengaruh terhadap dia, karena itu ruangan dia. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu diberikan ruang yang baru di sebelahnya. Manusia yang baru. Ruangan yang masa lalu itu manusia lama. Paulus tulis itu saudaraku. Kenakan manusia baru, tanggalkan manusia lama. Kalau saya umpamakan tinggalkan manusia lama. Jadi itu kayak baju. Apa yang dirasa, baju itu panas, gatal, lembut, kasar, itu rasa. Terus ketika kita bergerak bergesekan.
Sama dengan di sebuah ruangan, dia lihat sana, dia lihat lukisan yang itu. Dia lihat sini, dia lukisan yang ini. Yaitu apa yang dia alami, dia lihat, dia rasa, dia dengar. Termasuk dia yang sentuh. Roh manusia ini, itu punya 5 indera perasa. Jadi saudaraku, ketika saudaraku di Taman Firdaus, roh saudara balik itu beserta jiwa saudara yang sudah diperbaharui. Nah, itu manusia roh itu punya 5 panca indera. Melihat, dengar, ya, kecap, mencium aroma, lalu raba. Saudaraku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu saudara mengecap, hidup itu mengecap, duh baik banget ya. Itu hati nurani saudara atau manusia roh saudara memikirkan, terus mengecap, merasakan. Gitu. Lalu pendengaran, ya, penglihatan, lalu meraba itu kayak, udaranya dingin. Kalau seringkali manusia itu merasa, kok hati gua gak enak ya? Kok tiba-tiba aku kok gelisah ya? Itu seperti manusia roh kita tuh bersinggungan di sebuah ruang atau bersenggolan dengan sesuatu yang membuat sakit, membuat gak enak. Aku lihat orang ini gak enak. Aku masuk ke ruangan ini gak enak. Kalau manusia roh saudara hidup ya, ketika terima Yesus, dihidupkan sama Yesus, ketika saudara gak mati kembali karena dosa, gitu, pingsan karena dosa, mati suri karena dosa, ya. Tapi kita kembali lagi bahwa manusia lama kita itu terpengaruh oleh masa lalu kita. Saul, papanya itu pelit. Keledai-keledai betina itu hilang. Saul disuruh cari. Keledai-keledai betina itu hewan yang murah, gak mahal. Yang mahal itu lembu, onta, kuda, ya, gitu. Kalau keledai itu murah, saudaraku. Lalu Saul yang dikirim. Bisa Saul itu dikorbankan sama papahnya. Yang lalu kita belajar, Saul itu dilatih, diajar. Sekarang kita lihat sudut yang lain ya. Namanya tafsir Alkitab. Pembelajaran kita boleh lihat segala sudut. Jadi ayah Saul ini mengorbankan Saul. Kamu cari gara-gara keledai. Saul masa kecilnya itu kurang baik. Terlihat ketika dia sudah dewasa. Lalu ketika keadaan tertentu membuat dia harus melakukan itu keluar dengan sendirinya. Yang namanya mempertahankan hidup. Jadi saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi ketika belum diperbaharui, manusia rohnya belum dewasa penuh seperti Kristus, itu dia seringkali kembali ke ruang yang lama. Yaitu gambar-gambar yang lama ini. Karena itu bersebelahan. Rasul Paulus tulis, kamu memulai dengan roh, kenapa kamu mengakhiri dengan daging? Jadi kita bisa kembali ke manusia lama. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kalau kita buat analogi ruang yang bersebelahan. Sehingga ruang ini harus dibersihkan sama Tuhan. Ingat Yesus bicara bahwa iblis itu diusir keluar. Ya. Tetapi dia melihat ruangan itu bersih. Tapi enggak ada penghuninya. Maka dia akan datang kembali membawa 7 temennya. Jadi ruangan masa lalu saudara itu harus dibersihkan. Kalau ada okultisme, ya dilayani, setannya diusir, pemutusan hubungan dengan dunia okultisme, dunia kejahatan, dunia roh, dunia kuasa kegelapan, pakai mantra-mantra, pakai namanya segala sesuatu yang mengundang roh jahat. Susuk, pelet, ya, anti bacok dan sebagainya. Segala sesuatu dari si jahat. Ada sebuah cerita lucu saudara. Dulu saya pun seperti itu. Seringkali saya lihat beberapa orang itu termasuk saya pergi ke yang namanya dukun, pesugihan.
Sementara dukunnya itu rumahnya gubuk reot. Kalau datang ke rumah itu naik angkot. Tapi kita minta pesugihan dari dia karena dia bawa namanya spirit, dia bisa ngasih kesugihan. Gitu. Roh halus kalau bahasa mereka. Itu roh jahat, saudaraku. Aneh kan? Dia sendiri yang mengabdi sama setannya dibuat melarat, kitanya minta sugih dari setan yang membuat orang itu melarat yang mengabdi. Lah kita kan nggak masuk akal, ya itulah namanya nggak masuk akal, saudaraku. Cerita lucu sedikit ya saudaraku ya, agak aneh nyeleneh tapi enggak, ini terjadi ketika kita masuk ke dunia yang lain. Saya suatu hari bertemu dengan seseorang yang punya yang namanya bawaan, roh jahat yang mengikut dia, pegangan dia katanya. Itu saya sering ketemu sama dia, seorang ibu-ibu. Saya sering ketemu di suatu tempat di mana saya hampir setiap hari main, itu masih saudara dengan kami. Pada suatu hari nggak tahu gimana Tuhan tuh arahkan saya. Saya cuma bicara sama ibu itu, Bu, ini yang ikut kamu, itu modelnya kayak gini loh. Bla 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 bla, kecil begini modelnya kayak gini. Loh, kok tahu? Dia tahu saya orang Kristen. Nah iya, aku tahu. Agak ibu itu dikenal memang seseorang orang pinter. Gitu. Di lingkungan di mana saya datang ke tempat itu. Setelah berapa kali ketemu saudaraku, nggak tahu kenapa Roh Kudus kok kilik-kilik, saya dihasut untuk iseng. Benar-benar iseng saya. Terus saya bilang gini, Bu, tak ikat ya. Dia diem. Aku lumpuhin dia. Ya, lihat. Dalam nama Yesus, kamu diam, aku ikat dalam nama Yesus. Tidak boleh gerak. Gitu. Ibu itu merengek sama saya. Tolong dong lepasin dia. Dalam nama Yesus, segala makhluk berlutut dan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Itu benar saudaraku. Saya ketemu lagi dengan seorang adik seperguruan paranormal Indonesia yang menjadi tokoh politik, terkenal paranormal. Saya diundang di sebuah keluarga, lalu saya disumbang firman, di mana gereja mereka pertemuan-pertemuan penatua, salah satunya saya diundang sana suruh bicara. Singkat cerita saya bicara, setelah itu perjamuan kasih saya makan, lalu duduk. Lalu ada seorang laki-laki itu duduk di sebelah saya. Dia ngomong, Pak, kenalan, tahu nggak Pak, saya itu adik seperguruannya ini. Oh iya, itu orang top terkenal Indonesia. Sering berpenampilan pakai baju hitam-hitam, jubah hitam-hitam, walaupun dia tokoh politik. Tokoh politik yang dikenal. Ya, tokoh lama, tokoh yang punya pengaruh saudaraku di Indonesia. Saya bilang, oh ya, Pak tahu nggak, dia sudah bertobat terima Yesus, jadi penatua gereja, majelis gereja dia. Dan orangnya hatinya sama Yesus, memang seperti itu. Cuma dia mantan orang okultisme. Lalu dia bilang, Pak tahu nggak, mungkin dia tertarik dengan saya bawakan firman tuh banyak menyenggol area-area itu ya. Saya kalau masuk ke sebuah rumah, saya tahu kok. Ditaruh apa di mana saya tahu. Di yang namanya kepercayaan orang timur, itu banyak memakai alat-alat yang ditaruh di rumah sebagai yang namanya penjaga lah, keselamatan apapun. Ada yang di atap, ada yang di bawah. Dia bilang, saya tahu di bawah ini ada kepala kambing dulu ditanam. Yang punya rumah ngomong, oh kok tahu kamu, bener. Padahal itu udah bertahun yang lalu. Nah di atap ini di situ ditaruh emas segini. Dia tahu. Dia cerita, tanda kutip ya saudaraku, dengan bangganya. Terus dia bilang, gitu, kurang lebih itu dari Tuhan. Atau apakah ini dari Tuhan? Saya tidak ingat kata-katanya. Tapi tiba-tiba saya dihasut Tuhan. Isengnya kuat lagi. Saya bilang, gini aja Pak. Kamu sama aku, kita lihat-lihatan bertatap mata. Lihat-lihatan begini. Siapa hatinya yang gentar takut, timbul rasa takut, berarti bukan dari Tuhan. Saya merasa diuji karunia saya. Gitu. Dari Tuhan enggak?
Atau enggak ceritanya mungkin dia punya masih pemikiran lebih sakti mana kamu sama aku. Karena saya dikenal punya karunia gitu loh saudaraku, diundangnya gitu. Di sebuah kota yang jauh gitu. Dia bilang oke, lalu iya yuk gitu. Terus saya lihat dia lihat saya. Biasa aja lihat begini saudaraku. 10 detik kemudian, beberapa puluh detik kemudian, saya lihat, dia lihat diam gitu. Dia orangnya jujur, dia ngomong, Pak, kenapa di hatiku ada rasa gentar takut sama kamu? Aku bilang, yang kamu bawa itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Itu saudaraku. Di mana Yesus hadir, iblis gemetar. Biar seluruh makhluk bertelut dan berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kita harus buktikan sebagai orang Kristen. Masa lalu orang itu mempengaruhi dia. Dan orang yang saya temui dukun itu, dia hidup di masa lalu, dia tahu orang Kristen. Dia melayani orang Kristen. Orang Kristen datang ke dukun. Coba bayangin. Saya enggak, saya duduk main karena itu tempat saudara. Dia sering kali main ke sana, dia dapat pasien juga dari sana. Saudara saya ini orang Kristen juga datengin pasien dari sana. Gitu. Buka praktek ceritanya gitu loh saudaraku. Jadi sebenarnya ketika saudara lahir baru, Roh Kudus diam, Yesus tuh menyertai saudara. Saudara di ruangan yang baru, yang itu gambarnya firman Allah semua. Kehadiran Tuhan itu di firman Allah semua saudaraku. Tapi seringkali kita kembali. Oleh karena satu melakukan kebiasaan masa lalu. Itu bisa turunan daripada pendidikan orang tua, budaya setempat. Apa yang kita alami di masa lalu, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang bersentuhan dengan kita, itu harus dibersihkan Tuhan. Itulah namanya padang gurun sampai yang namanya 7 bangsa Kanaan. Kalau salib itu melepaskan nyawa, melepaskan keinginan, melepaskan diri dalam kehendak Allah yang sempurna. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Gitu. Nah, Saul ini dididik oleh yang namanya Kis, itu pelit. Makanya Saul itu sulit berbagi, termasuk berbagi kekuasaan. Ketika Daud dipuji-puji. Saudaraku, kita bisa belajar Alkitab itu dengan kita tarik mundur. Dari awal kita baca sampai akhir, lalu ketika kita dalam bab tertentu, buku tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu, tiba-tiba Roh Kudus bisa tarik ke belakang. Karena untuk mempelajari bahwa tarik ke belakang ini ada perjalanan loh, yang dimana kita bisa ke belakang. Yang terdahulu terkemudian, yang terkemudian terdahulu. Jadi kita jangan terjebak bahwa dari ini terus ke sini, terus ke sini. Khotbah saudara monoton. Nah, seringkali juga Roh Kudus bawa berputar. Mengupas firman-Nya. Kadang ke sini. Kadang itu ke sana. Kadang segitiga. Lukisan Tuhan itu macam-macam. Khotbah, pengajaran, bersaksi untuk Tuhan, setiap perkataan yang kita keluarkan untuk Tuhan, yang disertai Tuhan, itu punya kuasa. Kalau itu firman Tuhan atau selaras dengan firman Tuhan. Iblis gak berkutik saudaraku. Gitu. Tetapi seringkali kita menghadapi situasi, kita kembali pakai cara lama, pemikiran kita ini loh, yang harus diperbarui dengan namanya 7 bangsa Kanaan. Sesuatu yang lama yang masih ada sisanya. Alkitab tulis, bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua, bangsa Kanaan tinggalkan Yosua, enggak semua Yosua musnahkan, masih ada ketinggal 7 bangsa. Dan kamu orang Israel harus bereskan. Pakai cara Tuhan. Yang lalu sudah kita bicarakan deh. Akibatnya ketika enggak pakai cara Tuhan. Nah ini adalah ruang di mana masa lalu kita menghantui kita. Takut gak punya duit, takut dipukul suami.
Karena perempuan dipukul ayah. Dan akibatnya perempuan ini lebih suka dengan laki-laki lebih tua. Kalau dipukul ibu, laki-laki ini nggak pingin perempuan yang berlaku sebagai seorang ibu. Nggak pingin dia. Sehingga ketika diberlakukan itu, dia menjadi seperti anak kecil, seksnya terganggu. Sehingga dia melakukan hubungan seks itu di bawah normal. Seadanya, kalau bisa ya enggak. Tapi ketika pasangannya, istrinya mulai melakukan kekerasan, dia lebih keras lagi hantam. Kenapa? Balas dendam, saudaraku. Itulah Kain dan Habel. Kain dan Habel, kita pikirkan ini ya, saudaraku. Alkitab, sudah saya bicarakan, bisa dibahas dengan logika. Tetapi yang ilahi, itu gak bisa dibahas dengan logika. Contoh, Kain pada masa kecilnya, anak pertama, disayang sama papa mama, betul? Bahkan sekarang kakek nenek semua itu dibanggakan, apalagi anak orang kaya, apalagi ini calon keturunan laki-laki dalam beberapa golongan tertentu pewaris milik kepunyaan keluarga, keluarga yang terhormat, yang kaya, punya kedudukan, ya punya jabatan dan sebagainya. Gitu. Kain itu seperti itu, anak pertama dari Adam dan Hawa. Tapi lahirlah Habel setelah itu. Kain tersingkirkan, sama dengan kisah Ismail dengan Ishak, sama dengan kisah Esau dengan Yakub. Akhirnya yang sulung itu jadi korban. Saudaraku bisa tangkap ini ya. Saul itu sulung, sehingga Alkitab mengatakan yang sulung, buah sulung, itu harus dipersembahkan pada Tuhan. Setan itu lakukan itu yang namanya Molok. Setan itu selalu mengikut langkah apa yang Tuhan perbuat. Setan tidak bisa menciptakan gaya baru, tidak bisa menciptakan tubuh muslihat baru. Semua dia ambil dari Tuhan, dia putar balik. Dia tambahkan, dia kurangkan, dia beri arti yang lain. Setan tidak pernah punya inspirasi, sehingga ketika ketemu dengan kuasa kegelapan, kita disuruh sebut namanya. Contoh, ini sedikit mistik ya saudaraku ya, sedikit karismatik ya. Dalam nama Yesus, roh perzinahan keluar. Maka keluarlah roh perzinahan itu, yang lain gak keluar. Kisahnya ketika roh jahat itu mengaku namanya Legion. Yesus bicara dengan pemimpinnya keluar, semuanya harus keluar. Pemimpinnya namanya orang kuat, ada 12 orang kuat. Itu saya dapat dari Ibu Indri Gautama. Belajar itu, mengenal dunianya, struktur ilahinya yang namanya Lucifer, yang gak kelihatan kasat mata. Roh jahat semua itu. Gitu. Tetapi kita punya satu nama Yesus. Begitu saudara sebut Yesus, saudara itu kembali ke ruang baru. Di ruang lama, begitu sebut Yesus, semuanya langsung ditutup dengan yang namanya, kalau boleh dikatakan, kain putih sama dia. Kalau saudara belum diperbaharui. Jadi apapun keadaan saudara, ketika saudara saat berdosa apapun, Yesus tolong aku, salah aku berdosa ini. Saudara, semua yang saya khotbahkan, saya itu ngalami. Di saat saya berdosa, yang paling berdosa, ketika hati nurani saya menyadarkan saya cuma berseru di hati, Tuhan tolong, aku sudah tenggelam. Tenggelam di lautan api dan belerang iblis di neraka itu. Yang tertinggal cuman telapak tanganku aja yang keluar daripada lautan api dan belerang itu. Saya pernah ngalami itu jam 3 pagi. Ketika sesuatu keluar dari saya bilang, saya sudah salah. Hati nurani saya menuduh saya. Itu Roh Kudus terus bentangkan bendera perang dia sama iblis. Dengan apa? Belas kasihan. Dia ketok pintu saya. Jelas, enggak suara, tapi rasa aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Berarti roh saudara masih hidup. Jam 3 pagi saya bangkit dari ranjang saya berdoa. Saya bilang,
Saya sudah gak bisa berdoa banyak, saya tahu saya salah. Saya bilang, Tuhan, saya udah tenggelam. Yang ada di udara cuman telapak tangan saya. Semua sudah tenggelam. Tuhan tolong keluarkan saya. Gak ada jawaban. Ya karena saya tenggelam. Iblis sudah menguasai seluruh area kehidupan saya. Kenapa? Seperti Ayub. Dia datang sama Tuhan, dia klaim di hadapan Tuhan. Kita gak bisa klaim. Tuh lihat dia sudah lakukan, dia salah. Ada lagi ketika melakukan, Tuhan tuh ngomong di telinga. Di telinga kayak suara audible, saudaraku. Dia bukan milikmu. Saya itu kayak mau terbang rasanya kaget. Suara itu di telinga saya. Berhenti saya. Nah detik-detik itu penting saudaraku. Sehingga nama Yesus itu sangat berkuasa. Termasuk menolong saudara. Sehingga saudara ketika berbuat salah, keadaan apapun, di sini hati aja, nggak usah ngomong nggak masalah. Kecuali nggak hadapi okultisme, saudara harus di-clear. Karena itu di luar saudara. Kalau di sini pribadi saudara dengan Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan saat itu Tuhan tidak jawab, tapi 3 bulan saya dikeluarkan. Masalahnya selesai, dosa saya selesai, urusan saya selesai, clean bening. Tetapi saya mengalami yang namanya itu tubuh yang kena dosa, itu korengan dan sebagainya. Butuh waktu saya selesai. Artinya saya menerima akibat dari perbuatan saya. Selesai sudah. Nah itulah manusia rohani. Saudaraku. Sehingga di dalam saudara ada 2. Manusia yang lama dan manusia yang baru, yang dilahirkan baru. Saul itu ketika dipenuhi Roh Kudus, dia manusia yang baru. Artinya Roh Kudus berkuasa, saya itu belum lahir baru. Tapi dia bernubuat, Roh Allah itu hinggap di dia, menguasai dia. Tapi setelah Roh Allah itu tidak menguasai dia, dia melakukan kebiasaan lama, karakter lama. Karena Saul tidak dibentuk. Saul begitu ketemu Tuhan langsung jadi raja, mati sebagai raja. Kalau Daud tidak. Daud 13 tahun dia tulis di Mazmur, setiap saat, setiap hari kakiku di bibir jurang maut. Ya Tuhanku, tolonglah aku. Betapa pentingnya saudara itu diproses. Betapa pentingnya saudara itu dibentuk, dibakar sama Tuhan. Lalu timbul sebagai emas murni, perak murni, permata itu dibakar gosong, tapi dilap gini aja, udah bening lagi. Yang dari Tuhan, manusia rohani saudara, itu harus makin bertumbuh dewasa. Sehingga masa lalu saudara, itu cuma pengetahuan. Saudara tidak akan tertuduh, saudara tidak akan berusaha sembunyikan semua kesalahan saudara. Bahkan saudara diklirkan, saksikan bagaimana Tuhan mengeluarkan saudara dari masa lalu saudara. Maka Yesus katakan gini saudaraku, menurut kamu aku ini siapa? Hei murid-murid. Semua orang bak-bik-buk murid-muridnya. Engkau Elia, engkau ini. Tiba-tiba nyeletuk Petrus. Engkau lah Mesias. Yesus ngomongnya apa? Petrus, bukan kamu yang ngomong loh. Itu Bapakmu di surga. Berarti Roh Allah bisikan sama kamu. Tapi setelah itu Petrus melarang Yesus mati, dipanggil iblis. Coba saudara bayangkan, Petrus itu hidup di 2 ruang. Semua manusia hidup di 2 ruang. Masa lalu dan masa depan berjalan sama Tuhan. Yang dimulai masa sekarang. Dan itu bersebelahan banget saudaraku. Tapi ketika saudaraku menyebut nama Yesus, itu langsung dibungkus putih. Tuhan ampuni saya, tolong saya. Itu langsung diampuni. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedaginganku. Janji Tuhan dengan api. Maka betapa pentingnya firman Allah memerintah dan saudara
betapa pentingnya Roh Kudus menuntun, membimbing untuk saudara taati memerintahnya Dia supaya saudara dikuduskan, termasuk dalam kesalahan. Saudara nggak boleh gengsi nutupin. Bangsa Israel sombong, dia singkirkan pemerintahan Allah, dia singkirkan pemerintahan Yesus, dia singkirkan pemerintahan firman. Dia ingin menjadi sama dengan yang lain. Salah itu saudaraku. Saudara ingin menjadi kaya seperti orang lain, salah. Saudara ingin dipakai seperti orang dunia pakai orang pinter, salah. Tuhan buat saudara lebih dari itu. Karena saudara punya dua ruang. Ruangnya Yesus. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang tidak spesial perbuatannya, yang tidak ada orang lain bisa buat, termasuk Yesus. Alkitab ditulis menjadi contoh kesaksian buat kita, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah buat, apa yang saudara bisa dapatkan dari Tuhan, yaitu ruang yang baru, manusia yang baru. Jadi saudara nggak usah kompromi, nggak usah menginginkan apa yang dunia berikan, tetapi ingat pelajaran Taman Eden. Segala pohon yang baik untuk dimakan buahnya yang ada di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Saudara kan diberikan kenikmatan dunia, tapi pakai cara Tuhan, standarnya Tuhan, ukurannya Tuhan. Sehingga Allah yang menumbuhkannya, Allah yang memberinya. Saudara nggak usah rampas. Berarti saudara mengikuti pemerintahan Yesus. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Berarti saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Baik melalui cara apapun, khotbah-khotbah, firman Tuhan yang dibaca, yang diingatkan, nasihat saudara, nasihat para penatua, nasihat tokoh gereja, nasihat pastor, nasihat khotbah-khotbah. Nasihat siapa aja, Roh Kudus akan ilhami, Roh Kudus akan terangi. Sehingga ketika saudara bertemu sebetulnya dengan yang pakai cara dunia, seperti saya ketemu dengan orang-orang ini, saya bisa mainkan karena kuasa Yesus tidak terbatas. Sehingga timbul aja, yuk mas kita lihat mata dengan mata. Kan mata dengan mata, gigi dengan gigi. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Ketika Allah hadir, iblis gemetar. Amin. Semua makhluk bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua makhluk tunduk di dalam nama Yesus. Tapi ingat, nama Yesus untuk nengking setan, bukan nengking roh manusia. Nama Yesus tidak untuk menciptakan segala sesuatu yang bukan dari Yesus. Enggak. Saudaraku. Sehingga dukun ini tiba-tiba iseng aja. Alkitab ada mencatat, saudaraku, coba cari searching menghasut. Tuhan menghasut Daud. Iseng. Bu, sing ikutin kamu tak ikat ya. Dia lihat saya, nantang dia. Saya lupa dia tertawa apa enggak. Tapi secara manusia saya santun, saya ngomong sama dia. Karena Tuhan kasih lihat. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus aku ikat kamu. Kamu tidak boleh bergerak, aku patahkan kuasamu. Diam. Ibu ini tidak lama kemudian merengek karena dia tidak bisa komunikasi dengan setan yang dia piara. Saya pernah sekali, saya jam 3 pagi saya bangun, saya ke toilet pipis, saudaraku. Lalu balik lagi ke kamar, ke ranjang, saya lihat ada yang duduk di pinggir ranjang saya. Yang peristiwa kedua, saya ke belakang, ke toilet, saya lihat di ujung tembok sana ada makhluk berdiri di sana. Saya nggak bingung dengan mereka. Mereka nggak bisa jamah karena ada darah Yesus. Kecuali kamu mengundang dia,
baru dia bisa masuk. Kamu buka pintu. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan apapun tanpa mengundang roh jahat, tanpa kompromi dengan roh jahat, dia nggak bisa masuk. Itu penting. Saul bagaimanapun roh jahat mengganggu Saul. Yudas kerasukan karena dia lepaskan Yesus. Dia jual Yesus. Beda, pelan-pelan nanti kita belajar itu kalau Tuhan beri kesempatan. Saya duduk di ranjang, maaf, saya balik ke ranjang, saya berdoa. Saya cuma tanya, kenapa makhluk jelek ini ada di sini semua? Saya belajar dari bukunya Smith Wigglesworth. Pada suatu hari, ya bukunya Smith Wigglesworth itu luar biasa jadi berkat buat saya. Saya belajar dari beliau. Dia tengah malam bangun, dia merasa ada sesuatu di belakang dia. Dia noleh, dia lihat ini makhluk jahat, roh jahat. Oh kamu toh, tante lu, Lucifer, om lu. Dia tidur lagi, ditulis itu. Kenapa? Karena dia percaya ini makhluk jahat nggak bisa sentuh dia kok. Karena dia punya darah Yesus. Dia dibungkus darah Yesus. Saudaraku, ketika kuasa itu bekerja, darah Yesus sedang menutup saudara. Kenapa? Di kitab perjanjian lama, setiap rumah itu diperciki darah dulu. Baru diperciki minyak. Sehingga ketika urapan berjalan, saudara sudah kudus. Nggak usah bingung. Saudara sudah dibungkus darah Yesus, nggak usah bingung. Saya ingat satu hari, setelah saya baca buku Benny Hinn, ada seorang teman pelayanan cerita, Pak Abraham, cucu saya ini sering lihat sesuatu, tiba-tiba dari loteng dia nunjuk di pagar. Tiba-tiba dia nunjuk itu, kita lihat nggak ada apa-apa, ada makhluk yang lain. Oh iya, kebetulan saya habis baca bukunya Benny Hinn tentang darah Yesus. Wih, sok ngejago saya. Namanya anak baru pelayanan, saudaraku. Makanya baru pelayanan, jangan sok ngejago. Lu mah baru juga tahu kulit, belum tahu isi. Coba makan isi kedondong. Batuk nggak bisa habis tuh nanti lu. Bercanda ya saudaraku, tapi beneran itu. Belum tahu disiksa, orang sombong belum tahu disiksa sama Tuhan. Tanda kutip bercanda saudaraku, tapi bener itu. Disiksa disalib soalnya. Nah, lalu dia panggil cucunya. Karena saya dikenal punya karunia ini, yaitu kalau boleh disebutkan ya, karunia membedakan roh. Gitu. Saya dikenal oleh ibu ini, rekan pelayanan ini, pelayan bersama, karena saya punya karunia membedakan roh. Gitu. Suka musuhan sama barang-barang jelek gitu loh. Yang sudah dibuang Tuhan ke neraka, gitu saudaraku. Lalu karena saya punya pengetahuan, makanya penting baca hal rohani. Bergaul karib dengan hal rohani. Saya baca buku Benny Hinn, lalu saya berdoa, ya udah taruh sini Bu. Dalam nama Yesus aku tutup mata rohanimu, mata rohmu untuk masuk ke alam roh atau ke alam yang lain, yaitu roh jahat yang kamu lihat. Aku tutup dalam nama Yesus. Setelah itu ibu itu bilang, aneh loh, sudah sekian lama nggak ada itu ngomong lagi ketemu ini itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus adalah Tuhan, termasuk setan. Tidak berani dia ketemu nama Yesus. Gitu. Nah itulah pengalaman-pengalaman Tuhan bangun ruang yang baru. Tapi saya jatuh 3 kali. Kenapa? Karena ketika kena masalah, saya lari ke ruang yang lama. Saul, dia lari ke ruang yang lama. Yang lama, yang lalu. Bisa karena orang tua. Mungkin orang tua gak mengerti. Lahir dari orang tua yang gak mengerti firman Tuhan. Lahir dari keluarga berantakan, bahkan keturunan okultisme. Saya menemui seorang gadis saudaraku. Ya saya nggak tahu kok Tuhan bawa ke sini kesaksian. Saya melayani sebuah rumah tangga, ya diminta dari teman saya datang cerita. Pak, anak saya ini setiap 1/4 jam, setengah jam mandi. Kalau mandi itu setengah jam Pak.
Dia siram air itu enggak ada habis-habis. Kayak dia membersihkan sesuatu. Lalu Roh Kudus beri hikmat. Ternyata anak ini dibawa ke dukun, lalu diperkosa sama dukunnya, ditidurin sama dukunnya. Sehingga anak ini ada guilty feeling. Setiap setengah jam dia itu mandi, saudaraku. Nah di situ Tuhan bekerja melepaskan anak ini, saudaraku. Kompromi dengan dunia okultisme, sangat berbahaya. Saya teringat pertobatan saya pertama. Sebelum saya bertobat, itu saya mengalami sesuatu, saya datang kepada Tuhan, lalu Tuhan bawa saya. Saya mengalami sakit di Jakarta, sudah pergi beberapa dokter gak sembuh, saya berdoa. Setelah itu saya ketemu seorang dokter di rumah sakit tertentu, saya sembuh. Lalu saya pulang, doa saya didengar. Saya cuma berdoa gini tengah malam di Jakarta, di hotel. Saya berbalik menghadap tembok karena saya sekolah Katolik, sekolah Kristen ya, saudaraku. Tuhan Yesus, saya gak mau mati, saya takut Tuhan. Tuhan, saya belajar jadi orang baik-baik deh. Sederhana sekali, doa seperti anak kecil. Singkat cerita setelah itu besok paginya saya ketemu dokter sembuh. Padahal udah berhari-hari gak sembuh saya. Pulang bisnis saya hancur. Lalu saya dibawa Tuhan keluar dari tempat saya, saudaraku. Nah, 2 tahun Tuhan izinkan saya bertemu dengan okultisme. Sebelumnya saya menyembah pesugihan, saudaraku. Dan memang saya sugih, tapi saya kehilangan kesehatan. Lalu saya hubungan yang semuanya ketika sudah pasti jadi suami istri, itu putus, saudaraku. Dan sebagainya deh. Tetapi yang saya ingin bagikan bahwa 2 tahun saya datangi, saya ketemu orang-orang dukun-dukun. Pada suatu kali ketika awal saya datang belum terima Yesus, saya pergi ke Jakarta, ada satu orang dukun. Terus dia berkata, aku melihat kamu ada sebuah batu besar di depanmu. Saudaraku, ingat ya, setan pun menduplikasi, punya KW. Setan pun itu mengfotokopi, copy paste apa yang Tuhan buat. Sehingga di luar orang Kristen juga ada penglihatan, ada karunia yang sama. Tapi itu dari setan. Kalau menurut pengertian orang Kristen saya ini, di mana Kristen murni, saya nggak bicara yang lain. Saya bicara untuk Kristen, untuk anak-anak Tuhan. Yang saya bahasakan dukun-dukun, orang-orang itu. Ya benar-benar dukun, saudara. Peramal, paranormal, gitu. Lalu dia duduk gini terus, dia merem gini terus, dia ngomong. Dia panggil dewanya. Dia ngomong, aku melihat di depan kamu batu yang besar, kamu gak bisa melewatinya. Saat itu memang saya belum kenal Tuhan. Saya sedang masalah bangkrut, kerjaan dan sebagainya. Singkat cerita, setelah berjalan waktu saya itu kenal Tuhan. Lalu ada seseorang kenalan istri yang saya kenal juga, mencari dukun. Lalu kita ingat dukun satu ini, maka kita pergi ke Jakarta, antar dia. Lalu ketemulah dia dukun itu. Lalu saya ditawarin sama teman ini, kamu mau di ini nggak sama dia? Bahasa kalau kita itu ya dilayani, gitu loh. Kamu mau nggak dilihat sama dia, orang pintar ini? Saya mah ketawa aja, saya duduk diem aja, harus saya gini, is oke aja. Saya sudah ikut Tuhan, baru ikut Tuhan. Baru ikut Tuhan, saudaraku. Gak lama, mungkin sebulan 2 bulan. Atau mungkin ya sebulan 2 bulan lah. Gitu. Dia ngomong apa, saudaraku? Aku melihat kamu di tengah sebuah taman yang indah, kamu menari-nari di dalamnya. Saya sudah ikut Tuhan. Dunia roh itu terbuka, saudaraku. Iblis itu bisa masuk ketemu Tuhan, itu di kisah Ayub loh. Iblis itu keliling bumi loh. Jadi orang pintar ini bisa lihat. Saya di sebuah taman, tapi liciknya nggak ngomong kalau saya itu di taman Tuhan Yesus. Iblis begitu, manipulatif dia. Tetapi yang saya ingin bagikan bahwa dunia yang lain itu terbuka total, saudaraku. Tapi saudara nggak usah takut. Kembali lagi dengan kesaksian saya, lalu saya berdoa sama Tuhan.
Saya nggak peduli dengan roh-roh jahat itu. Saya cuma duduk, saya cuma ngomong, Tuhan salahku apa? Kenapa pintu rumahku terbuka untuk roh jahat ini? Tuhan bilang, aku suruh kamu kasih selimut ke gereja itu. Kenapa kamu nggak kasih? Karena memang saya dikasih kakak saya selimut banyak, saya taruh di mobil. Dan memang saya nggak kasih sama gereja yang saya datengin. Setelah itu saya atur lagi ketika perjalanan ke gereja itu saya bawa, saya kasih saudaraku. Dan roh jahat itu tidak mengganggu saya kok. Karena ada darah Yesus, karena saya nggak mengundang dia. Cuma dia mengincar saya. Jadi saudaraku, tidak semudah itu orang kerasukan. Roh jahat cuman mengganggu Saul, tidak merasuki Saul, enggak. Tetapi karakter Saul di manusia lama, di ruang yang lama, pendidikan yang lama, kehidupan yang lama, itu yang timbul ketika Saul diperhadapkan dengan masalah. Demikian juga kita hidup. Saudaraku, jangan gampang-gampang nengking roh jahat. Roh jahat akan ngomong gini, setan ngomong gini, ini manusia jahat banget, lebih jahat dari aku, suka menfitnah. Aku gak ngapa-ngapain, aku ditengking-tengking, diikat-ikat, dihancurkan kuasaku. Jahat banget, aku gak salah kok. Lah wong dia sendiri yang ingin, dia sendiri yang lakukan. Gitu saudaraku. Seringkali kita lebih jahat dari setan loh saudaraku. Setan aja disalahin, nengking aja. Enggak. Ada peristiwa Saul, Saul sendiri. Ada peristiwa Daud, Daud sendiri yang salah. Ada peristiwa Musa, Musa sendiri yang salah. Ada peristiwa Paulus yang menolak Markus, Paulus sendiri yang salah. Mereka nggak dirasuki roh jahat, tetapi Yudas dirasuki roh jahat. Anak-anak Imam Skewa dirasuki roh jahat. Kerajaan Allah itu ada aturannya, yaitu firman Allah yang tertulis yang diilhamkan Roh Kudus, karena penyertaan Tuhan di dalam ruangan yang baru. Kalau ruangan yang lama cuma ditutup kain putih. Kalau kita melakukan dosa lagi, kita membuka diri untuk dosa, kain putih itu digulung sama iblis. Atau dengan kata lain, dia minta malaikat gulung itu. Dia melakukan dosa lagi kok. Kan saya 3 kali melakukan dosa. Dan karakter yang sama, kebencian sama, itu terulang terus dalam 3 kali dosa saya. Nah, pengetahuan kesaksian ini penting saudaraku. Sehingga kita jangan takut hidup, tapi takutlah kepada Tuhan, karena dialah permulaan hidup kita. Kita harus mengiring Yesus, jangan menolak pemerintahan Yesus. Kalau sudah mengiring Yesus, tetap taat. Jangan berusaha menggantikan tugas orang lain seperti Saul. Sok-sok menggantikan tugas gembala. Berani dengan gembala. Samuel itu dimarahin Saul, bahkan mau dibunuh. Ngata-ngatain gembala, jatuhin pelayanan gembala, gereja dietrek-etrek, dikata-katain. Semua untuk menjatuhkan pelayanan. Lah pelayanan kan punya Tuhan. Saudara itu dirasuki setan loh. Setan itu mengincar saudara. Setan, iblis undur dari Yesus ketika dia gagal menggoda Yesus. Yesus dibawa ke padang gurun oleh roh, lalu diserahkan kepada iblis. 2 kali iblis bawa Yesus. Gagal, dia undur karena ditulis iblis undur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Yesus kembali. Sehingga seumur hidup kita gak akan terlepas dari setan. Tetapi setan cuma ngincer, sebetulnya kitalah yang kesetanan. Yaitu apa? Perbuatan yang lalu. Nah saudara, kita sekarang temukan ini. Kalau saya melakukan, kalau saya punya hati, saya punya pikiran seperti yang lalu, karakter saya kembali seperti yang lalu sebelum kenal Tuhan, hati-hati, saudara sedang pindah ke manusia yang lama, karakter yang lama. Dan itu tempatnya iblis. Kenapa? Setelah ikut Yesus, rumah saudara yang lama dikosongkan, saudara dipenuhi Roh Kudus, iblis bubar jalan. Tapi setelah itu saudara berjalan sama Yesus dengan Roh Kudus di ruangan yang baru, ruangan yang lama, iblis masuk bersama 7 roh jahat yang lain. Kalau 2000 coba aja kali berapa? 16.000 roh jahat. Sehingga Alkitab berkata, Yesus ngomong, lebih baik kamu jangan mengenal kebenaran, karena kalau kamu mengenal kebenaran itu, lalu kamu berbalik dari kebenaran yang kamu kenal,
keadaanmu jauh lebih buruk daripada ketika awal kamu gak mengenal kebenaran. Kata Yesus masuk gini loh, lebih baik lu jangan kenal kebenaran itu. Ketika kamu sudah dengar firman Tuhan, ngerti, lalu kamu berusaha menerobos apapun, melanggar firman itu, keadaanmu jauh lebih buruk. Kalau dusta, dustamu jauh lebih buruk. Kalau iri hati lebih buruk. Semua 7 kali lipat, 8 kali lipat. Itu artinya. Sehingga iblis dan roh jahat itu selalu mengincar kita, mengelilingi kita. Tetapi ingat, malaikat berkemah di rumah orang yang benar. Menjaga, malaikat menjaga anak-anak kita. Alkitab catat semua. Itulah pola kerajaan Allah. Dan itu ketika saudara melanggar seperti Saul, menggantikan posisi rohani yang saudara tidak boleh lakukan, saudara tidak punya pengurapan, tidak ada petunjukan Allah. Yang kedua, saudara terang-terangan menentang firman Tuhan, terang-terangan menentang perintah Tuhan, terang-terangan ingin menjadi sama dengan yang lain, terang-terangan takut kehilangan. Saudara mau merampas punya orang lain, gak peduli dan sebagainya. Iblis dan roh jahat akan mengganggu saudara persis seperti Saul. Dan akhirnya saudara akan berusaha membunuh yang rohani, hamba-hamba Tuhan. Itulah Nabi Samuel mau dibunuh. Papa rohaninya, mentornya. Karena selanjutnya ayat ini menceritakan bahwa Saul dengan Samuel ngobrol sampai pagi. Diajari Nabi Samuel lalu kepenuhan Roh Kudus. Lebih baik kamu tidak kenal kebenaran. Daripada kamu berbalik dari kebenaranmu. Kebenaran yang kamu kenal, di situ kamu akan lebih jahat. Baik saudaraku, hari ini kita belajar kejatuhan Saul bukan karena roh jahat. Seringkali kejatuhan kita bukan karena roh jahat. Roh jahat cuma berusaha mempengaruhi, mengganggu. Kalau kontekstual Saul. Tetapi kita mengingini seperti orang yang lain. Itu dari mana? Kita pindah ke manusia lama, ke ruang yang lama. Karena apa? Karena kita melanggar perintah Tuhan. Karena kita melakukan rohani yang tidak tepat. Kita seenaknya. Bahkan kita ingin melebihi orang-orang rohani. Mungkin orang-orang rohani tempatkan di atas saudara. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, saudara jatuhkan aja. Dan saudara ngomong ke sana kemari, persis seperti Saul. Dan saudara pada akhirnya kita sudah pelajari di episode yang lalu. Saudara akan dibunuh oleh kekayaan saudara kalau saudara kaya. Saudara akan dibunuh oleh jabatan saudara ketika saudara diberi jabatan Tuhan. Saudara akan dibunuh oleh pelayanan saudara. Pelayanan diberikan Tuhan. Saul dibunuh oleh orang Filistin. Kita baca tadi Alkitab, Saul diberikan kemampuan mengalahkan orang Filistin untuk melindungi umat Israel. Tetapi Saul bukan mengalahkan orang Filistin untuk melindungi orang Israel, tidak. Tetapi untuk menetapkan dia tetap menjadi raja selama-lamanya. Sehingga Saul ditolak. Mati masuk neraka, keturunannya mati semua, lalu diangkatlah Raja Daud. Daud si kecil, Tuhan gantikan orang lain. Paulus menolak yang namanya Markus, digantikan Barnabas. Barnabas mendapatkan privilege, mendapat gift dari Tuhan. Disebut orang yang baik hati. Sehingga hari ini kita belajar, kita harus tetap setia dengan panggilan kita. Kita tetap setia walaupun sudah Tuhan angkat kita di awang-awang. Kita tetap menghargai hal-hal yang rohani. Kita tetap di dalam pemerintahan Yesus. Kita boleh mengingini, saya pingin gini Tuhan. Ini itu sudah aku beri kepadamu. Kalau kurang minta pasti aku beri. Tapi jangan pakai cara dunia. Jangan ingin menjadi seperti orang dunia. Seperti yang dituliskan di kitab Hakim-Hakim. Sehingga Allah mengatakan, oh kamu sudah tidak ingini aku lagi. Maka Allah gantikan dengan hal-hal yang saudara minta. Minta raja dikasih raja. Saudara minta kekayaan dikasih kekayaan.
Saudara minta apapun dikasih. Tetapi apa yang dari Allah, apa yang Allah beri itu akan membunuh saudara dan membawa saudara ke neraka. Itu yang saya lakukan. Tuhan, saya minta ini dikasih benar 3 kali saudaraku. Tapi itu yang membawa saya ke neraka. Namun puji Tuhan, hati nurani ini terus mengingatkan. Dan ada beberapa kisah yang saya ceritakan pelan-pelan supaya jadi kesaksian hidup buat saudara. Karena masa lalu itu sudah dihapus oleh Tuhan. Tetapi masa lalu jadi sebuah cerita penting, pelajaran penting buat setiap orang. Karena itu kita bawa buat kesaksian kemuliaan Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin saudaraku. Keadaan saudaraku hari ini oleh karena kemurahan, oleh karena janji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga izinkan Tuhan tetap memimpin saudara. Jangan apa yang saudara miliki yang memimpin saudara. Jangan pertahankan itu. Apapun terjadi, kita masuk sesi 5. Izinkan Tuhan membentuk kita lagi setelah karakter kita yang masih buruk diperbaharui. Lalu dimatikan oleh Roh Kudus melalui peristiwa-peristiwa yang gak mengenakkan. Seperti Yesus ditinggalin oleh murid-murid. Yang murid-murid gak mau berdoa. Yesus sendirian Taman Getsemani. Yesus harus meninggalkan segala kemuliaan, kehebatan, kekayaan, kekuasaan. Semua pujian manusia. Yesus harus tinggalkan. Yesus yang tinggalkan. Bukan Allah yang tanggalkan. Enggak. Yesus tinggalkan. Harus ada kerelaan naik ke kayu salib. Harus ada kerelaan memikul salib. Harus punya kerelaan kehilangan nyawa. Harus punya kerelaan memikul, menyangkal diri. Mengikuti langkah Yesus. Amin saudaraku. Hari ini adalah perenungan yang baik buat kita. Karena Tuhan siapkan yang namanya Kalvari. Buat setiap anak-anaknya. Untuk kita dibangkitkan. Memperoleh kemuliaan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan kita. Sehingga apapun yang diingini hati kita, apabila kita tinggal di dalam jalan-jalan Tuhan, apabila kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah segala sesuatu, pasti aku beri. Ini itu sudah aku berikan kepadamu, kalau kurang minta, jangan berbuat jahat. Kenapa kamu berjahat terhadap Uria? Firman-firman Tuhan ini yang menuntun kita, untuk kita menghindari punya karakter Saul. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.